Al Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma ma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al Muslimun, hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Di kesempatan kali ini, di Sabtu pertama di bulan Syawal, ya, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua yang dilakukan di bulan Ramadan. Dan terus waktu itu terus begitu berjalan begitu cepat, ya, tidak terasa kita sudah sampai di berapa Syawal sekarang? 8 ya? 8 Syawal. Mungkin di antara kita banyak yang belum melakukan puasa Syawal. Ya, ini ada kesempatan masih cukup panjang, cukup luas. Dan Rasul mengatakan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang full melakukan puasa Ramadan kemudian mengiringi 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Dan ini pun sesuai dengan dunia kesehatan kita, bahwa setiap 10 hari kenyang maka minimal salah satunya ada hari yang lapar. Ya, setiap 10 hari kenyang salah satunya itu harus ada hari yang dilaparkan. Nah, ini sesuai dengan konsep Islam. Puasa Ramadan adalah 30 hari kurang lebih, plus 6 hari jadi 36. Ini untuk mewakili 360 hari satu tahun ya. Jadi kalau kita ya puasa Ramadan plus 6 hari bulan Syawal, insyaallah ta'ala selain mendapatkan pahala yang besar dari Allah, maka kesehatan kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada 2 penyakit besar yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan itu semua. Ya, yaitu pertama penyakit kelemahan, atau yang kedua penyakit kemalasan. Maka Rasul SAW senantiasa berdoa kepada Allah, di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Apa bedanya antara al-ajzu dan al-kasal? Al-ajzu atau kelemahan adalah ketidaksanggupan melakukan sesuatu padahal dia menginginkannya. Itu al-ajzu. Ya, kita tidak sanggup melakukan itu, tapi kita menginginkan, berarti kita lemah. Adapun al-kasal itu kebalikannya. Al-kasal adalah kesanggupan melakukan sesuatu tetapi tidak ada keinginan melakukannya. Ya, itu al-kasal. Ya, kita sanggup sebenarnya, tapi kita tidak ingin. Ya, untuk melakukan 6 hari bulan Syawal ini akan sanggup dilakukan oleh mereka yang lulus Ramadan 30 hari. Jangankan 6 hari, 30 hari saja sanggup. Apalagi 6 hari. Sebab metodenya sama. Tidak makan dari subuh sampai maghrib. Metodenya sama, persis.
Ketika kita tidak sanggup melakukan, sebenarnya bukan karena kelemahan, tetapi karena kemalasan, maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat ini, sifat malas. Ya, kita yang punya kemampuan tapi tidak mempunyai keinginan, dan sifat malas inilah yang menyebabkan seseorang lemah dalam melakukan banyak aktivitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bukan tidak sanggup menghatamkan Quran di bulan Syawal, tapi kita lemah, kita malas. Kita bukan tidak sanggup melakukan 6 hari di bulan Syawal, tapi kita malas. Semoga Allah Azza wa Jalla yang membantu kita untuk memberikan kesemangatan beribadah terus menerus sampai wafat nanti. Dan Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Ini ada orang yang menafsirkan dengan tafsir yang salah. Kalau sudah yakin maka tidak lagi beribadah. Saya mah udah yakin, maka ibadah itu tidak wajib bagi saya. Nah, ini keliru. Kalau kita baca tafsir, makna al-yakin adalah al-maut. Sehingga artinya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Sebab al-yakin di sini artinya al-maut, kematian. Kenapa al-maut dikatakan al-yakin? Sebab seluruh kita meyakini kematian. Ya, hanya saja mungkin terkadang lupa, seolah-olah kita tidak akan meninggal. Nah, jemaah rahimakumullah, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan memulai salah satu kitab di dalam fikih Islam, yaitu tentang fikhun nikah. Ya, fikih pernikahan. Dan ini sangat penting untuk kita yang belum menikah mungkin, ya, atau mungkin ingin menikah lagi gitu ya, mungkin ya, atau kita punya putra putri yang ingin kita nikahkan. Ini sangat penting untuk memurajaah kitab ini. Ta'rifun nikah, ya, nikah definisinya adalah ya aqdun yuhillu likullin minaz zaujain al-istimta' bi sahibihi. Nikah itu adalah sebuah akad. Ya. Sebuah akad, sebuah perjanjian yang dengannya suami istri boleh saling menikmati antara satu dengan yang lainnya. Ya. Ini adalah pernikahan. Jadi simpel, nikah itu adalah akad. Akad dari seorang wali dan juga calon seorang suami. Ya. Dalam Islam nikah itu tidak sulit. Ya, sangat simpel, sangat mudah. Sebagaimana syariat yang lain itu simpel dalam Islam, tidak sulit. Ya, sebab memang Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat Islam dengan syariat yang memudahkan, bukan menyulitkan. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya, kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menyulitkan. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk kemudahan dan untuk memudahkan. Nah, hukum pernikahan ini disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 3. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah wanita-wanita yang cocok untuk kalian. Nikahilah wanita-wanita yang dipandang baik oleh kalian. Apakah semua wanita harus kita nikahi? Tidak. Allah mengatakan masna wa thulatsa wa ruba. Silahkan nikahi 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. Nah, ini maksimalnya yang Allah Azza wa Jalla tentukan. Masna wa thulatsa wa ruba. 2 atau 3 atau 4. Bukan 2 ditambah 3 ditambah 4. Ya, sebab ada yang menafsirkan itu. 2 ditambah 3. Jadi
5 ditambah 4 jadi 9. Dengan dalih bahwa Rasul istrinya 9 ketika beliau wafat. Tidak. Ya, Rasul istrinya 9 itu kekhususan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin berijma bahwa maksimal seorang muslim boleh menikahi seorang wanita itu adalah 4. Itu maksimalnya. Bahkan ketika ada seorang yang baru masuk Islam, dia datang pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai 8 istri dan hari ini aku masuk Islam." Maka kata Rasul apa? Ya, ketika istrinya pun semuanya masuk Islam, kata Rasul apa? Ceraikan yang 4 dan silahkan pegang yang 4. Artinya maksimalnya adalah 4 istri. Ya, di zaman jahiliyah itu tidak ada batas maksimal. Di zaman jahiliyah. Tapi kemudian datang Islam, maka dibatasi oleh syariat Islam sehingga maksimalnya adalah 4. Ya. Nah, tapi ini khusus untuk mereka yang sanggup berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak sanggup berbuat adil, maka cukupkan dengan 1 istri. Sebab terancam oleh Rasul SAW, mereka yang mempunyai 2 istri, kemudian terlalu cenderung terhadap salah satunya, sampai menzalimi yang lain, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring. Dipermalukan. Ya, tubuhnya miring. Ya, ketika dia mempunyai 2 orang istri tapi cenderung tidak adil. Ya, atau sampai menzalimi istrinya yang lain. Maka ini tidak boleh. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Aw ma malakat aymanukum, atau hamba sahaya yang kalian miliki. Nah, kalau kita punya 1 istri dan hamba sahaya, itu boleh tidak adil. Ya, sebab hamba sahaya. Dan seorang tuan itu boleh menggauli hamba sahayanya sebagaimana menggauli istrinya. Ya. Itu diperbolehkan dalam Islam tanpa tali pernikahan. Tapi kalau dia mempunyai anak dari hamba sahaya itu, maka itu yang dinamakan dengan ummul walad. Tidak boleh dijual. Ya. Dan dia akan merdeka secara otomatis ketika majikannya meninggal dunia. Dan anak yang dilahirkan adalah anak merdeka, sedangkan ibunya masih hamba sahaya. Nah, ini. Nah, ini dari Al-Quran dalil bahwa pernikahan itu disyariatkan. Ya. Nah, kemudian dalam hadis Rasul bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Siapapun di antara kalian yang sudah sanggup menikah, maka hendaknya kalian menikah. Arti sanggup menikah di sini, dia sudah bekerja, mempunyai penghasilan untuk kehidupan dirinya dan calon istrinya. Itu ba'ah. Dia sudah dewasa, ya. Falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kehormatan. Seseorang yang menikah itu matanya akan bisa lebih terjaga dari melihat hal-hal yang diharamkan. Dan juga kehormatannya, kemaluannya bisa lebih terjaga. Sebab dia bisa melampiaskannya di tempat yang halal, yaitu istrinya. Ya. Maka syariat ini adalah syariat yang sangat suci. Syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Nikahilah oleh kalian para wanita yang mempunyai rasa cinta dan juga diharapkan mempunyai banyak anak. Ya, al-wadud
adalah wanita yang mempunyai kasih sayang. Dia menyayangi suaminya. Wanita penyayang. Al-walud dan wanita-wanita yang diharapkan punya banyak anak. Jadi kalau kita ada pilihan antara wanita yang masih muda atau wanita yang sudah tua, maka pilih yang masih muda. Kenapa? Karena itu diharapkan banyak memberikan keturunan. Dan Rasulullah SAW akan berbangga nanti pada hari kiamat ketika ya banyak umat Islam, dan memperbanyak umat Islam diantaranya dengan cara pernikahan dengan cara yang halal. Ya. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nah, kemudian apa hikmahnya? Hikmah pernikahan. Dikatakan oleh Syekh di sini al-ibqa 'ala nau'il insan bit tanasul an-natij 'anin nikah. Yaitu akan terjadi keberlangsungan ya keturunan. Sebab kalau tanpa pernikahan keturunan yang baik itu akan punah. Tapi alhamdulillah dengan pernikahan maka banyak masyarakat. Dan semakin banyak masyarakat di sebuah negara, itu sebenarnya semakin kuat negara itu jika diurus dengan baik. Ya. SDM itu luar biasa, kontribusi terhadap penjagaan negara oleh sumber daya manusia itu sangat luar biasa. Indonesia ini termasuk negara yang banyak penduduknya, alhamdulillah. Maka sebenarnya Indonesia termasuk negara yang diperhitungkan karena banyak penduduknya. Seandainya kekuatan masyarakat ini diatur dengan baik, maka ini akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Orang mau nyerang Cina misalkan, ini harus berhitung beberapa kali. Kenapa? Banyak penduduknya. Ya, banyak penduduknya. Orang ingin bermusuhan dengan sebuah keluarga. Dari keluarga itu ternyata banyak anak laki-lakinya, banyak paman-pamannya. Kita akan memperhitungkan. Wah, ini keluarga ini banyak nih keturunannya nih. Ya, akan menjadi kekuatan. Ya, maka Islam itu sangat menganjurkan ya memperbanyak keturunan. Maka dalam syariat Islam ya ketika memilih untuk menikahi seorang wanita itu al-wadud al-walud yang mempunyai kasih sayang dan diharapkan mempunyai banyak keturunan. Nah, kemudian di antara hikmah yang kedua, hajatu kullin minaz zaujain ila sahibihi. Yaitu terpenuhi hajat di antara suami dan istri. Sebab manusia yang normal, yang mempunyai syahwat, itu jelas membutuhkan pasangan. Laki-laki normal yang mempunyai syahwat, dia membutuhkan kepada seorang wanita. Seorang wanita yang normal yang mempunyai syahwat, dia pun membutuhkan terhadap laki-laki. Maka Islam memberikan fasilitas itu, yaitu dengan cara fasilitas menikah. Ya, ini. Kemudian ta'awun kullin minaz zaujain ala tarbiyatin nasl wal muhafadzah ala hajatihi. Yaitu akan terjalin saling bantu-membantu antara suami istri, terutama untuk mendidik keturunan. Mendidik anak kalau sendiri sangat sulit sekali. Ya, biasanya anak-anak kecil lebih dekat dengan ibunya. Ketika nangis, sang ayah tidak sanggup menghentikan tangisannya. Biasanya ibu yang mampu ya menghentikan tangisan anak. Tetapi untuk bekerja di luar biasanya laki-laki ya lebih cocok daripada perempuan. Maka ini saling bantu-membantu antara suami dan istri untuk mendidik anaknya. Ya. Nah, kemudian rukun nikah. Rukun nikah ini ya yang pertama al-wali. Ya. Wa huwa abu zaujah. Wali yang pertama adalah bapak dari calon istri. Nah, itu wali. Kalau dia gadis, maka wali yang paling tinggi
adalah ayahnya. Ya. Awil wasi atau orang yang diwasiatkan oleh ayahnya. Ya. Misalkan ayahnya jauh di Kalimantan. Dia ingin menikahkan putrinya yang ada di Bogor dengan orang Bogor. Maka dia telepon salah seorang DKM masjid misalkan, ya Pak, tolong nikahkan putri saya yang bernama Fulanah bin Fulan dengan seorang pria yang bernama Fulan. Ya, saya wasiatkan hal ini kepada Anda. Saya wakilkan perwakilan ini kepada Anda. Itu boleh. Itu al-wasi namanya. Ya. Tapi kalau wali dengan secara langsung itu akan lebih baik. Ya, yaitu Abu Zawjah. Awil akrab fal akrab min usbatiha. Atau orang yang paling dekat kekerabatannya. Ya. Siapa setelah ayah? Yang terdekat setelah ayah adalah kakeknya. Jadi ayah, kemudian kakeknya, itu wali yang kedua. Ya. Setelah kakek siapa? Setelah kakek adalah saudara kandungnya. Kemudian setelah saudara kandung, saudara bapaknya. Saudara sebapak, maaf. Saudara kandung, kemudian saudara sebapak. Saudara seibu bukan wali. Kemudian paman, ya, paman, ya. Kemudian baru anak paman. Nah ini adalah wali seorang wanita. Kalau wanita itu punya anak laki-laki yang dewasa, maka sebagian ulama mengatakan wali yang tertinggi adalah anak laki-laki dewasa tersebut. Ya, di antaranya Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah mengatakan kalau seorang janda, ya, janda punya anak dan sudah dewasa, maka anaknya itu bisa menjadi wali. Ya. Pandangan sebagian ulama. Dan tidak boleh menikah tanpa wali. Rasul mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. Jadi seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Itu berzina namanya. Ya. Tapi harus ada wali. Bagaimana kalau dia tidak punya bapak, tidak punya saudara, tidak punya anak, tidak punya paman, tidak punya kakek? Maka walinya adalah wali hakim. Ya, walinya adalah wali hakim. Ya. Sebab hakim adalah wali untuk seorang wanita yang tidak punya wali. Hakim itu siapa? Ya KUA. Ya, itu wali hakim. Bisa langsung datang ke KUA, kantor KUA, maka orang KUA itulah yang menikahkan wanita itu dengan pria pilihannya. Ya. Nah kemudian untuk hukum wali, yang pertama kaunuhu ahlan lil wilayah. Dia termasuk orang yang memang layak untuk menjadi wali. Syaratnya apa? Syaratnya dia seorang laki-laki, balik, berakal, ya. Kemudian dia seorang adil. Adil itu adalah seorang muslim yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu wali. Maka tidak boleh seorang wali adalah dari seorang kafir, itu tidak boleh. Atau dia yang suka melakukan dosa besar dan dia belum bertobat dari dosa tersebut. Itu tidak boleh. Dia harus bertobat terlebih dahulu. Ya, seorang pecandu khamr mau menikahkan adiknya atau putrinya, maka tidak sah sampai dia bertobat dari kecanduannya itu. Dia harus bertobat dulu. Sebab orang yang melakukan dosa besar itu adalah orang-orang fasik yang kewaliannya ditolak dalam Islam. Dia harus bertobat terlebih dahulu. Maka sangat penting di sebuah keluarga, apalagi dia ada mempunyai seorang putri atau saudari, harus ada salah satu keluarganya orang-orang yang benar-benar sholih, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, sehingga dialah yang diharapkan untuk menjadi walinya. Ya. Ayastadzina waliyatahu fi inkahiha. Kemudian ya
dia sudah mendapatkan izin untuk menikahkan wanita tersebut. Ya. Izin sampai seorang gadis dia pun harus ada izin. Ya, tidak boleh kita menikahkan atau menikahkan seorang gadis tanpa izinnya. Dan Rasul mengatakan bahwa izin seorang gadis adalah diam. Ya, izinnya adalah diam. Tapi kalau dia seorang janda, maka harus ada ungkapan, ya, bahwa dia memang rela untuk dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Ya, Rasul mengatakan al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'dzan wa iznuha sumatuha. Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Artinya kalau janda itu tidak mau dinikahkan, wali tidak bisa memaksakan untuk menikahkan. Ya. Dia lebih berhak untuk terhadap dirinya daripada walinya. Kalau dia ingin tetap menjanda dan tidak mau punya suami lagi, itu boleh. Dan itu adalah hak dia. Walinya tidak boleh untuk memaksa, sebab dia lebih berhak untuk dirinya. Tetapi kalau seorang gadis, ya, tusta'zan, yaitu diminta izin, dan diamnya adalah izinnya, kata Rasul. Ya. Dan boleh bagi seorang ayah menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki tanpa sepengetahuannya, dengan syarat, ya, bahwa ayah itu adalah ayah yang salih dan laki-laki yang menjadi suaminya adalah laki-laki yang diperkirakan akan disenangi oleh putrinya. Itu boleh. Tapi ketika bertemu dan dia tidak senang, maka harus dipisahkan. Ya, itu. Nah, kemudian la tasihhu wilayatul qarib ma'a wujud man huwa aqrab minhu. Tidak sah perwalian seorang kerabat jika ada kerabat yang lebih dekat dengannya. Si wanita ini punya ayah, si wanita punya saudara kandung. Saudara kandungnya menikahkan saudarinya dengan seorang laki-laki. Itu tidak sah. Kenapa? Karena ada ayah, dan ayah lebih dekat daripada saudara kandung. Kecuali dengan izin ayahnya, itu boleh. Ya, ayahnya mewakilkan perwaliannya kepada putranya yang lain, itu boleh. Tapi jika tidak, maka tidak sah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, asyahidan, yaitu harus ada 2 orang saksi. Ya, harus ada 2 orang saksi. Maka di sebuah majelis nikah itu minimal ada 4 orang. Ya, di sebuah majelis nikah minimal ada 4 orang. Pertama 2 orang saksi, kemudian wali 1 orang, kemudian orang yang menerima ijab kabul 1 orang. Jika di majelis ini ada 4 orang, maka pernikahan itu sah. Apalagi dihadiri lebih dari 4 orang. Ya, sebab minimal saksi itu ada 2. Ya. Kalau lebih, maka itu lebih baik. Dan alhamdulillah di pernikahan kita di Indonesia biasanya yang menyaksikan pernikahan itu lebih dari 2 orang. Ya, terkadang ada 20 orang, terkadang ada 30 orang. Dan seluruh orang yang menyaksikan ijab kabul itu adalah saksi, walaupun tidak tercatat. Jadi saksi itu tidak harus tercatat, ya. Tetapi untuk administrasi di negeri kita itu harus tercatat. Tapi yang tidak mencatatkan dirinya itu juga sebagai seorang saksi ketika mereka menyaksikan. Ya. Ayyakuna isnain fa'aktsar. Harus 2 orang atau lebih. Ayyakuna adlain. Dan harus adil. Arti adil itu adalah seorang muslim balik berakal dan tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, di zaman ini maka saksi itu lebih bagus untuk diperbanyak, sebab keadilan yang mulai tipis ya di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, maka memperbanyak saksi ini sangat dianjurkan. Ya.
Nah, kemudian untuk sighatul aqdi ya atau ijab qabul, sigoh bentuk daripada akad. Ya. Nah, ini boleh beberapa bentuk. Boleh yang pertama calon pengantin laki-lakinya dulu yang berkata. Ya. Misalkan tolong nikahkan saya dengan putri bapak yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 10 gram emas. Kemudian ya walinya mengatakan saya nikahkan Anda atau saya nikahkan Anda dengan putri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu boleh. Atau yang biasa di negeri kita yaitu walinya terlebih dahulu yang berkata, ya, aku nikahkan Anda dengan putri saya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya ya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ini itu sighatul aqdi. Ya. Dengan begitu maka pernikahan menjadi sah. Sangat simpel sekali. Ya. Kemudian harus ada mahar. Ya, mahar menjadi kewajiban. Apa itu al-mahru? Al-mahru adalah harta yang diberikan kepada wanita. Jadi mahar itu untuk wanita, bukan untuk walinya. Ya, 100% mahar itu untuk wanita tersebut. Dan Allah berfirman, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada para wanita mahar mereka sebagai sebuah pemberian yang baik. Ya. Dan harus ada mahar. Rasul mengatakan iltamisu walau khataman min hadid. Carilah sebagai mahar walaupun sebuah cincin dari besi. Dan mahar itu tidak ada batas minimal atau tidak ada batas maksimal. Ya. Tidak ada batas minimal dan juga tidak ada batas maksimalnya. Dan meringankan mahar maka itu sangat dianjurkan. Ya, maksud meringankan di sini sesuai dengan laki-laki yang datang. Ya, sesuai dengan laki-laki yang datang. Kalau laki-laki itu memang hartanya sedikit, maka diperingan maharnya. Ya. Itu lebih bagus. Sebab Rasul mengatakan a'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna ya maunatan. Bahwa wanita yang paling berkah adalah wanita yang paling mudah maharnya. Di sini bukan yang paling murah, tapi yang paling mudah. Tergantung kondisi laki-laki. Dahulu Rasul SAW memberikan mahar kepada Khadijah itu 20 ekor unta. 20 ekor unta itu murah atau mahal? Mahal ya. 20 ekor unta. Dulu kita menikah berapa unta yang kita bawa? Ya maharnya 1 ekor kayaknya mungkin 1/4 ekor atau 1/8 ekor. Ya. Rasul memberikan mahar 20 ekor unta untuk Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Dan itu mudah untuk Rasul. Sebab Rasul pada waktu itu ada harta. Ya. Setelah beliau mendagangkan barang milik Khadijah radhiyallahu anha, beliau mempunyai banyak harta. Sehingga ketika menikahi Khadijah radhiyallahu anha dan kedermawanan Rasul, itu maharnya 20 ekor unta. Ya. Maka kalau kita mempunyai harta yang banyak, beri mahar yang besar. Jangan beri mahar yang kecil. Hormati calon istri kita, hormati keluarganya. Ya. Tapi kalau memang harta kita sedikit, ya, kita berikan mahar, kita tawarkan mahar yang sesuai dengan kesanggupan kita. Dan diterima atau tidaknya itu tergantung ya hak seorang wanita. Dia yang mau menerima atau tidak. Ya. Jadi wanita yang paling berkah itu bukan yang paling murah maharnya, tapi yang paling mudah. Ya. Yang paling mudah maharnya. Dan jangan menjadikan surah Ar-Rahman sebagai mahar.
Kalau kita punya harta, sebab di antara sunnah Rasul mahar itu berupa harta. Kalau tidak punya harta, maka boleh dengan mengajarkan apapun yang bermanfaat untuk wanita tersebut. Ya, kalau dia kurang pandai Al-Quran, maka boleh diajarkan dengan membaca Al-Quran. Ya, itu boleh dijadikan sebagai mahar. Tapi ini untuk mereka, untuk laki-laki yang tidak mempunyai harta. Kalau punya harta, maka di antara sunnah Rasul mahar senantiasa dengan harta, tidak dengan mengajarkan Al-Quran. Ya, apalagi maharnya hanya seteguk air putih. Ya, itu ada. Atau dengan sepasang sendal jepit. Ya, itu boleh sebenarnya, itu tidak dilarang, tetapi tidak sunnah. Kalau dia punya banyak harta, maka perbagus maharnya. Ya, kecuali kalau memang dia tidak sanggup memberikan kecuali sendal jepit, silakan. Kalau wanitanya mau, silakan. Ya, tidak dilarang dalam Islam. Maka wanita yang berkah adalah wanita yang mudah maharnya, bukan yang murah. Ya, dan kemudahan tergantung laki-laki yang datang. Dan disunnahkan menyebutkan mahar di dalam akad. Berapa maharnya? Itu sunnah disebutkan, tidak wajib. Ya. Kalau seseorang menikahi seorang wanita dan tidak menyebutkan maharnya, ya, saya nikahkan putri saya dengan Anda dengan sebuah mahar dibayar tunai, dengan sebuah mahar saja. Ya, ini tidak disebutkan, itu boleh. Tetapi bagaimana ukurannya? Maka ukurannya adalah mahar yang biasa diberikan kepada saudari-saudarinya yang lain. Ya, itu ukurannya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ada beberapa adab pernikahan. Di antaranya khutbatun nikah. Ya, ini seperti wejangan. Ya, khutbah dan khutbah nikah ini diadakannya sebelum pernikahan. Beda dengan wasiat pernikahan, biasanya setelah pernikahan. Ya, khutbatun nikah, kemudian diadakan walimah. Ini sunnah. Dan Rasul mengatakan aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah atau pesta pernikahan walaupun dengan menyembelih beberapa ekor atau dengan seekor kambing. Ya, kalau kita mau menyembelih seekor kambing, maka undang kira-kira berapa orang yang bisa menghabiskan seekor kambing ini? 40 orang, ya udah undang 40 orang. Jangan seekor kambing yang disembelih undangnya 100 orang. Enggak kebagian. Ya. Kalau undang 100 orang berarti jangan seekor kambing, 3 ekor kambing baru 100 orang. Ya. Aulim walau bisa. Ya, dan walimah itu tidak ngumpet-ngumpet, harus rame-rame. Ya. Dan walimah itu tidak boleh yang diundang hanyalah orang-orang yang kaya saja. Sebab kalau makanan walimah kita hanya disuguhkan kepada orang-orang kaya yang kita undang, itu akan menjadi makanan yang paling buruk. Rasul mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang terhalangi dari orang yang menginginkannya dan tersuguhkan untuk mereka yang tidak menginginkannya. Biasanya orang yang kaya itu sudah kenyang, ya, sudah bosan dengan banyak makanan. Ketika datang pun hanya mencicipi saja. Tapi yang membutuhkan makanan sebenarnya orang-orang miskin. Nah, maka Rasul mengatakan bahwa makanan walimah yang terburuk adalah makanan yang dihidangkan hanya untuk orang kaya saja. Artinya yang diundang itu hanyalah orang-orang tertentu saja. Mungkin ada keinginan hadiah-hadiah yang besar yang akan dibawa oleh mereka. Sedangkan orang-orang miskin itu tidak diundang. Ya. Dan sekarang ketika berkunjung ke walimah itu, adatnya harus bawa amplop atau
hadiah ya atau kado, ini pun menjadi penghalang untuk mereka yang tidak mempunyai harta untuk mendatanginya karena malu. Sebenarnya walimah itu bukan itu. Walimah itu adalah menyuguhkan makanan tanpa harus mereka membawa apapun. Ya, itu sebenarnya inti daripada walimah. Dan inti daripada walimah yaitu mengiklankan, memberitahu kepada masyarakat bahwa sudah terjadi pernikahan antara fulana dengan fulan. Agar ketika dia berjalan berdua, itu sudah diketahui oleh masyarakat. Itu memang sudah suami istri. Tidak ada tuduhan yang lain-lain. Ya. Dan boleh mengiklankan pernikahan dengan duf atau rebana atau dengan nasyid-nasyid yang mubah. Ya, dengan nasyid-nasyid yang mubah, nasyid tanpa musik, ya. Alat musik yang diperbolehkan hanya rebana saja. Yang lain tidak boleh. Ya. Yang terakhir disunahkan untuk ya ad-du'a lizaujain, yaitu mendoakan keberkahan. Ya, Rasul biasanya ketika ada seorang pengantin, beliau mendoakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Dan sebagian ulama ada yang mensunahkan untuk pernikahan ini dimulai di bulan Syawal. Karena Rasul menikahi Aisyah di bulan Syawal dan serumah dengan Aisyah juga di bulan Syawal, sehingga menjadi pernikahan yang berkah. Walaupun ya tetap dianjurkan di bulan apapun, baik Dzulqa'dah ataupun Dzulhijjah. Bahkan ada orang yang menikahkan putrinya di bulan Ramadan. Ya, ada saya punya seorang guru, dia mengajak kawan-kawannya untuk buka bersama di rumahnya. Setelah mereka hadir, dihidangkan makanan. Ternyata apa? Ternyata makanan itu adalah makanan walimah juga. Selain buka bersama juga walimah. Dia mengumumkan bahwa putrinya ya menikah di hari itu. Wallahu alam, ya ini sedikit tentang pernikahan. Ya masih banyak hal-hal yang harus dibahas dalam kitab nikah. Terutama nanti dalam masalah cerai dan rujuk, itu banyak masyarakat yang masih keliru tentang perceraian dan rujuk. Dan tentu cerai dan rujuk tidak mungkin dibahas sebelum pernikahan dibahas. Ya, walaupun kekeliruannya banyak terjadi pada masalah cerai dan rujuk. Banyak orang yang menceraikan istrinya saat ini, kemudian langsung pisah rumah saat ini juga. Itu adalah keliru. Harusnya kalau cerai hari ini, suami istri masih tetap satu rumah sampai habis masa iddah. Wallahu alam. Kalau ada yang menanyakan atau menambahkan, maka saya persilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kami menanyakan mungkin sedikit, tapi berkaitan juga dengan pernikahan, kaitan dengan saudara sepupu, Ustaz. Jadi di masyarakat itu ada dua pendapat, seolah-olah antara saudara sepupu itu ada yang mengatakan tidak boleh menikah atau itu merupakan bukan mahram gitu ya. Tapi juga ada di masyarakat mengatakan bahwa itu boleh dinikahkan antara saudara sepupu. Umpamanya saya punya anak dan kakak saya punya anak, antara anak saya dengan anak kakak saya itu dibolehkan menikah karena itu bukan mahram. Nah itu yang pendapat satu. Pendapat dua bahwa itu tidak boleh karena itu merupakan mahram gitu ya. Jadi tidak boleh dinikahkan. Karena di dalam kehidupannya juga itu kan antara saudara sepupu itu seolah-olah tidak ada batas gitu ya, tidak ada bersentuhan atau dianggapnya tidak apa-apa gitu. Tapi ada berpendapat bahwa itu tidak boleh karena bukan mahram gitu. Itu satu. Kedua, kaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan mahar. Jadi apakah mahar untuk suatu kasus pernikahan di mana seorang istri dan seorang suami
belum melakukan sesuatu hubungan suami istri, kaitan dengan maharnya itu apakah dikembalikan oleh si istri, apakah udah menjadi hak istri, tidak bisa diganggu gugat lagi. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama tentang saudara sepupu, itu bukan mahram. Ya, saudara sepupu itu bukan mahram. Kita punya paman dan paman kita punya putri. Kita boleh menikahi putri paman, sebab bukan mahram. Ya, kita punya bibi kita punya putri. Kita boleh menikah dengan anak bibi kita. Dengan bibi itu adalah mahram, tapi dengan putrinya itu bukan mahram. Ya, dengan putrinya bukan mahram. Ya, dan itu sepakat para ulama bahwa itu bukan mahram. Ya, yang mahram itu dalam Islam, pertama ibu kita adalah mahram. Kemudian ke atasnya ada nenek, itu mahram. Kemudian putri kita adalah mahram. Tidak boleh kita menikah dengan putri kita sendiri. Atau dengan cucu kita, baik dari putra ataupun dari putri. Itu mahram. Itu ke atas dan ke bawah. Ya. Ke samping ada saudari kita, baik saudari kandung, saudari seayah, atau saudari seibu. Itu mahram, tidak boleh kita menikah dengan saudari. Ya. Atau saudara daripada bapak, saudari bapak kita, saudari ibu kita, atau bibi kita istilahnya. Ya. Bibi kita itu adalah mahram. Ya. Itu mahram, itu tidak boleh. Tapi kalau putri daripada paman, putri daripada bibi, itu bukan mahram. Ya, itu bukan mahram. Jadi boleh menikah. Bahkan kalau orang Arab, mertua itu disebutnya ammi. Ammi itu artinya pamanku. Ya, kenapa? Karena banyak orang-orang Arab menikahkan anaknya dengan anak bibinya atau anak pamannya, sehingga dia mengatakan kepada mertuanya, ya ammi, wahai pamanku, karena putrinya dinikahi oleh dirinya. Ya, jadi itu bukan mahram. Ya, sehingga tidak boleh ya berduaan dengan anak paman, anak uwa, anak bibi, itu tidak boleh. Anak tiri, nah anak tiri ini kalau kita sudah berhubungan dengan ibunya, misalnya kita menikah dengan seorang janda, ya menikah dengan seorang janda, kemudian dia ternyata punya putri yang sudah dewasa juga. Kalau kita sudah berhubungan dengan ibunya, berhubungan badan, maka dia menjadi mahram juga. Tidak boleh menikah dengan anak tiri, haram. Tapi kalau kita belum berhubungan dengan ibunya, baru akad saja, kemudian kita ceraikan, ya kita ingin melamar putrinya, itu silahkan. Belum mahram. Ya, itu seperti itu. Ya. Yang kedua, ketika kita menceraikan seseorang, mahar sudah diberikan, tetapi belum sempat digauli ya, belum sempat digauli, belum sempat bergaul, maka kita boleh mengambil setengah mahar, hanya setengah mahar saja, ya, hanya setengah mahar, dan setengahnya lagi menjadi hak dia. Tapi kalau sudah bergaul, walaupun baru seminggu, walaupun baru 2 hari, kemudian kita bercerai, maka seluruh mahar tidak boleh diambil, kecuali kalau kita ditipu. Ya, kita ditipu. Kita menikah seorang gadis, datanya gadis, ternyata tersingkap seminggu berikutnya ternyata dia seorang janda, gitu ya. Itu tertipu. Nah, maka jika seperti itu, ya mahar berhak untuk diambil kembali dari orang yang menipunya, ya, dari orang yang menipu, bukan dari wanita ini. Wallahu a'lam. Ya, jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh itu dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan mengenai hamba sahaya sehingga dibedakan dengan haknya dengan wanita-wanita lain. Terima kasih. Iya, baik. Tentang hamba sahaya ya. Pertama, pengertian hamba sahaya itu apa? Gitu Pak ya. Agar lebih jelas di sini. Jadi hamba sahaya atau perhambaan, perbudakan dalam Islam itu ada dikarenakan kekafiran. Itu pertama. Perbudakan dalam Islam itu ada dikarenakan kekafiran. Dahulu di zaman Rasul, ya di zaman para sahabat, itu banyak para mujahid membebaskan negeri-negeri orang-orang kafir. Pertama kali ketika kita ingin kaum muslimin ingin mengajak mereka masuk ke dalam Islam, itu ajakan pertama adalah dakwah, menyeru mereka untuk masuk ke dalam Islam semuanya. Ketika mereka menerima seruan ini, maka tidak ada perbudakan. Mereka adalah saudara kita, sesama muslim. Tapi ketika mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, maka ditawarkan yang kedua, Anda harus bayar jizyah atau upeti. Ya, karena Anda hidup di bumi Allah Azza wa Jalla, mendapatkan rezeki dari Allah, tapi Anda tidak mau menghamba kepada Allah, maka Anda harus bayar upeti. Ketika Anda bayar upeti atau jizyah, maka harta Anda terlindungi, darah Anda terlindungi, dan Anda bebas memeluk agama Anda. Ya, terutama Yahudi dan Nasrani. Ketika masuk Islam tidak mau, bayar jizyah atau upeti tidak mau, maka pilihan yang ketiga adalah perang. Ketika terjadi peperangan, tidak boleh membunuh wanita, seorang muslim, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh orang tua yang sudah tidak sanggup berperang, tidak boleh membunuh mereka yang berada di tempat peribadatan mereka. Yang dibunuh siapa? Laki-laki dewasa yang sanggup berperang. Itu Islam. Ketika kaum muslimin menang, maka yang tidak dibunuh tadilah itu yang menjadi budak, yang menjadi hamba sahaya. Ya, ketika hamba sahaya itu adalah seorang wanita, nanti hamba sahaya akan dibagi-bagikan oleh para imam menjadi budaknya. Ya, ketika dia hamba sahaya adalah seorang wanita, maka dia boleh digauli oleh majikannya, ya, sebagaimana menggauli istrinya. Setelah dibagi-bagikan, ya. Tapi dengan syarat istibro. Istibro itu yaitu meyakini bahwa di dalam rahimnya tidak ada nutfah orang kafir dan tidak ada janin dari orang kafir. Caranya bagaimana? Kalau dia hamil harus melahirkan dulu. Tidak boleh menggauli wanita yang sedang hamil. Kalau dia gadis harus haid 1 kali dulu minimal. Ya, baru boleh menggauli. Boleh, bukan harus. Kalau menggaulinya dan dia punya anak dari majikan, maka anaknya merdeka ikut majikannya, tapi ibunya masih tetap budak. Bedanya apa dengan istri yang sah yang lain? Bedanya hanya boleh tidak berbuat adil. Kalau ke budak mah seminggu sekali aja, gitu ya. Setiap hari Rabu misalkan, tapi selain hari itu untuk istri. Tapi kalau istri itu dua-duanya merdeka, maka harus adil. Per hari digilirnya. Ya. Hanya itu perbedaannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, ada keluarga yang mengadopsi anak atau mengangkat anak itu sejak kecil, sejak lahir itu. Kebetulan sampai dewasa, ini perempuan anaknya Ustaz ya. Udah dewasa dia mau nikahin. Nah, sebenarnya anak ini ayahnya masih ada. Cuman sejak diangkat itu dia dilarang untuk berhubungan karena katanya khawatir dia akan kembali lagi. Nah, pada saat nikah itu dia itu pakai walinya wali hakim. Padahal ayah kandungnya masih ada, tapi dirahasiakan Ustaz. Itu bagaimana itu menurut Islam Ustaz? Pertama, ya, yang kedua
Tadi dikatakan kalau kita menikah ya diharapkan mencari istri yang banyak memberikan anak, Ustaz ya. Bagaimana dengan program pembatasan anak yang berlaku di Indonesia ini, yang populer KB itu Ustaz ya? Itu menurut syariat Islam. Gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama, ya diharamkan menyembunyikan wali. Pertama, ya diharamkan menyembunyikan wali. Kita harus jujur bahwa anak itu adalah anak angkat, dan ketika ayahnya masih ada maka harus dikatakan bahwa ayahnya masih ada, dan dia adalah orang yang paling berhak untuk menjadi wali. Ketika wali hakim dihadirkan tanpa seizin wali aslinya, maka tidak sah pernikahan itu. Kecuali kalau wali wakil, beda ya antara wali hakim dengan wali wakil. Kalau wali wakil itu adalah wali yang diwakilkan oleh ayahnya. Atas persetujuan itu tidak apa-apa. Maka izin dulu. Ya, izin boleh nggak kalau pernikahan perwalian bapak ini diwakilkan kepada fulan. Kalau dia mengatakan boleh, maka sah pernikahannya. Tapi kalau dia mengatakan tidak boleh, maka tidak sah pernikahannya. Ya, harus ada persetujuan dari walinya, dan wali tertinggi adalah ayahnya sendiri. Gitu ya. Yang kedua, pembatasan anak itu memang dilarang dalam Islam. Ya, beda dengan pengaturan anak mungkin. Kalau pengaturan anak kita berencananya per 2 tahun sekali, mungkin, gitu ya. Itu tidak apa-apa. Dikarenakan fisik seorang ibu dalam pendidikan terlalu repot, gitu ya. Itu boleh untuk pengaturan jarak, itu boleh. Tapi kalau pembatasan, ya ini pertama memang bertentangan dengan tujuan pernikahan, dan juga bertentangan dengan apa yang diharapkan dengan Rasulullah SAW, yaitu untuk memperbanyak umatnya, gitu ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, yang pertama, bagaimana pandangan dalam Islam terkait orang tua yang orang tua perempuan maksudnya, yang memberatkan mahar untuk laki-laki sehingga si laki-lakinya tersebut jadi kesulitan untuk memenuhinya. Padahal tadi kalau yang saya dengar bahwa si perempuannya yang berhak menentukan maharnya. Nah, jadi sehingga kemungkinannya jadi batal lah pernikahan itu karena si laki-lakinya tidak mampu memenuhi, padahal sudah bersepakat dengan si perempuan tadi mungkin tentang mahar, tapi karena mungkin keinginan dari orang tua si perempuannya lebih. Nah, itu satu. Dan yang kedua, saya mau bertanya tentang orang tua yang berpikiran untuk menikahi anaknya dengan mungkin laki-laki baik, tapi mereka belum cukup umur. Sama seperti halnya mungkin yang saya pernah baca kisah Rasulullah menikahi Aisyah. Nah, karena di zaman sekarang yang saya tahu orang sering berpacaran. Nah, bagaimana kalau saya seumpamanya seorang bapak ingin menikahi anak saya yang kelihatan sudah mulai berdekatan dengan laki-laki yang dimaksudkan supaya tidak berzina, dinikahkan, mungkin di Indonesia disebutnya nikah gantung. Selagi mereka masih bersekolah, kita nikahkan dulu. Nanti kalau mereka sudah cukup umur, sudah bekerja si laki-lakinya, barulah mereka boleh dicampur. Karena untuk menghindari zina tadi, karena sudah berduaan di pada saat sekolah mungkin ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, yang pertama tentang orang tua yang memberatkan maharnya ya. Mahar itu bukan untuk orang tua pertama. Mahar itu untuk wanita.
Mungkin yang orang tua itu banyak yang memberatkan itu untuk walimah biasanya, ya untuk walimah. Inilah di antara keburukan di masyarakat kita, ketika walimah itu gede-gedean, ya. Jadi semakin besar walimah itu biasanya semakin wah gitu ya, semakin terpandang. Ini orientasinya bukan orientasi syariat lagi. Islam itu mengajarkan kita sederhana saja. Sesuaikanlah dengan kondisi masyarakat kita, dengan kondisi keuangan dua keluarga, gitu ya. Jangan sampai kita membuat walimah harus menghutang sana sini, sehingga dia akan kerepotan sendiri. Nah, untuk mahar itu pertama khusus untuk wanita, untuk pengantin, bukan untuk orang tuanya. Maka ketika ada orang tua yang menghalangi mahar, ya, dikarenakan memberatkan mahar sehingga dia tidak jadi, ini khawatir masuk ke dalam sebuah kezaliman, dan kezaliman itu diharamkan. Ada orang tua yang menghalangi putrinya untuk menikah dikarenakan dia sudah mendapatkan income mungkin dari putrinya yang bekerja. Kalau dia menikah, kemungkinan gaji putrinya semuanya akan untuk keluarganya. Ada seorang ayah yang memang menghalang-halangi putrinya karena sudah nikmat mendapatkan gaji dari putrinya. Ini pun satu kezaliman. Ya, itu satu kezaliman. Maka harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menzalimi, apalagi menzalimi putri kita sendiri atau putra kita sendiri. Yang kedua, ya menikahkan. Kalau sebenarnya itu bukan anak kecil lagi. Kalau sudah dewasa itu memang sudah berhak untuk dinikahkan. Walaupun untuk keluarnya surat nikah di Indonesia itu kalau sudah berusia 17 tahun ke atas. Ya, anggaplah anak kita baru berusia 15 atau 16 tahun, ingin dinikahkan. Silahkan saja nikahkan, dan itu pernikahannya sah, ya, dan itu mungkin akan lebih selamat, ya, akan lebih selamat daripada ditunda-tunda. Jika memang laki-lakinya baik, kita kenal baik, dan untuk lebih menjaga kebaikan ini, maka silahkan untuk dinikahkan. Wallahu a'lam. Ya, sepertinya cukup dulu ya, karena sudah jam 6 lewat juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.